Ada berita seperti ini, Perhimpunan Dokter Patologi tak sarankan rapid test dan PCR untuk syarat perjalanan. Tapi sebelum gue baca beritanya, kita harus tahu dulu definisi patologi itu apa. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar, ya Allah. Nih kalian mau lihat mereka naik kalau gue lagi ngonten, bingung gue. Oke guys, alhamdulillah ya. Ini gue dapat berita lumayan lama, berita ini tahun 2020 ya. Itu ada di kompas.com. Begini beritanya. Perhimpunan Dokter Patologi tak sarankan rapid test dan PCR untuk syarat perjalanan. Ya, dokter patologi, mungkin kalau kita belum paham apa itu patologi ya. Apa sih? Ini kenapa tak? Kok dokter itu kan ada bagian-bagiannya itu, ada dokter anestesi, ada dokter patologi, ada dokter ini, ada dokter itu ya. Ini yang menyarankan dokter patologi. Jadi gue ini bukan dokter gitu ya, tapi gue udah meragukan PCR ini, udah ya meragukan gue PCR ini karena aneh. PCR di Indonesia ini, PCR itu adalah mesin ya, alat yang kalau di Indonesia itu lucu gitu, harganya bisa variatif. Dan harga itu berpengaruh sama cepatnya hasil. Jadi itu mesin kalau lihat duit hasilnya bisa cepat, kerjanya lebih cepat gitu ya. Nah itu aja sih gue kemarin kan gue upload lagi itu kenapa hasilnya beda-beda. Dan itu menjadi pertanyaan itu ya, PCR ini benar-benar alat yang kompatibel nggak? Karena yang berbicara gue mungkin orang-orang, walaupun gue dengan bukti itu ada bukti, dan itu berbagai macam alasan ternyata orang-orang. Subhanallah. Ya, gue searching apa ya, dokter bagian apa itu ya yang ngurusin tes begini. Itu ada dokter patologi namanya ya. Jadi memang ada tuh. Dan ini berita tahun 2020 ini. Ya, berita tahun 2020. Ngopi dulu lu. Dengerin ini, ngopi dulu. Ya. Ada berita seperti ini, Perhimpunan Dokter Patologi tak sarankan rapid test dan PCR untuk syarat perjalanan. Tapi sebelum gue baca beritanya, kita harus tahu dulu definisi patologi itu apa. Nih ada ya, patologi adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang berperan penting dalam mendiagnosa penyakit. Jadi dokter patologi itu yang bagian mendiagnosa penyakit itu, terutama kanker, ya, penyakit dalam lah ya. Secara umum patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit, analisis, dan pengambilan sampel jaringan, sel, dan cairan tubuh. Ya, jadi yang ngambil sampel mempelajari sampel itu namanya patologi. Patolog biasanya akan memeriksa sampel darah, air mani, air liur,
cairan pleura yang diambil dari paru-paru, cairan perikat yang diambil dari jantung, cairan asites yang diambil dari hati, cairan serviks. Sampel-sampel ini akan dilihat melalui mikroskop, lalu patolog akan mencari setiap kelainan seluler. Pertumbuhan abnormal dalam tubuh juga akan diperiksa untuk memastikan apakah bersifat kanker atau non-kanker. Ya, jadi patologi itu meneliti sampel-sampel yang diambil dari tubuh itu kira-kira mengandung penyakit kanker apa enggak. Jadi mereka memang ahli dalam meneliti bagian tubuh yang diambil sebagai sampel. Oke, kita baca dulu nih beritanya dari Kompas nih. Ini beritanya 13 bulan 7 2020. Ya, kompas.com. Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Laboratorium Indonesia PDS KLIN ya mengusulkan rapid test dan tes PCR tidak dijadikan sebagai syarat perjalanan seseorang. Jadi nggak boleh mestinya dijadikan syarat perjalanan. Ini kenapa gue baca, nanti di sini insya Allah kita akan mendapatkan keterangan tentang kenapa kok, apa hubungannya ini sama tes PCR itu bukan kompatibel. Nanti ada itu, kita lihat sama-sama ya. Informasi tersebut salah satunya diunggah oleh akun @anjarisme. Breaking news, PCR dan rapid test tidak menjadi syarat perjalanan orang. Begitu saran dari Perhimpunan Dokter Patologi Klinik. Selengkapnya silakan baca dengan seksama, tulisnya sembari melampirkan tangkapan layar surat dari Perhimpunan Dokter Patologi Klinik dan Laboratorium Indonesia. Oke, kita coba tampilkan ya yang lampirannya itu ya. Kita coba tampilkan nih. Di sini ada lampirannya guys, ternyata guys. Oke, seperti biasa, gua kan memang YouTuber receh ya. Jadi gue tuh kalau ngereaksi itu langsung gitu. Jadi mau ngisi-ngisinya juga noh. Ini lampirannya nih. Nah tuh ada lampirannya ya. Kepada yang terhormat bla 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 bla. Itu lampirannya guys. Oke, kita baca lagi beritanya. Saat dikonfirmasi, Profesor Dr. Aryati MS SP PK dalam kurung K selaku Ketua Umum PP PDS Patklin mengatakan surat tersebut sebetulnya adalah tanggapan atas surat edaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang perubahan atas surat edaran nomor 7 tahun 2020 mengenai kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Aryati menyebut surat tersebut sebetulnya adalah surat yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Ini sebetulnya tanggapan surat edaran itu, tanggapan kami yang ditujukan untuk gugus tugas, ujar Aryati saat dihubungi kompas.com Minggu 12 Juli 2020. Oke, berarti sebenarnya gugus tugas itu udah dikasih surat itu ya dari dokter ahlinya. Tapi ternyata sampai 2021 masih aktif aja itu PCR ya sama rapid test itu ya. Oh, jadi sebetulnya gugus tugas itu. Jadi PCR ini sebenarnya alat tes atau alat bisnis? Karena memang kita ngelihatnya bisnis sih ya. Soalnya ya begitu. Harganya dari 3 juta pernah ya, 2 juta, ya 1 juta, 700, 300. Dijadikan syarat-syarat. Nah ini yang akan kita sampaikan. Ini kebetulan alhamdulillah DPD RI, DPD ya. Itu bikin apa ya, pansus ya tentang PCR Gate. Kami punya data-datanya itu semuanya tentang PCR ini ya, dari mulai fungsinya, bagaimana pengambilan sampel itu, tata caranya, SOP-nya, sampai uangnya. Memang menggiurkan bro. Kebayang nggak kalau satu pesawat itu isinya 300 orang dan terus itu ada satu bandara itu ada berapa ratus penerbangan. Ya. Oke, itu duitnya banyak pokoknya duitnya. Yang punya PCR apa? Itu belum mendatangkan mesin PCR-nya itu ya. Allah.
Aduh, Indonesia kadang-kadang ya yang lokal lebih top daripada yang global. Surat tersebut adalah poin tanggapan mengenai keharusan menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test antibody virus SARS-CoV-2 yang mana hasil non-reaktif berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Oke, kenapa mereka tidak merekomendasikan PCR itu? Variasi waktu keluarnya hasil tes. Aryati menyampaikan tes PCR di Indonesia memiliki variasi waktu, jadi hasil pemeriksaan PCR yang berbeda di setiap lokasi pemeriksaan. Hasil tersebut ada yang 2 hari, bahkan 3 minggu atau lebih. Inilah yang kemudian menurutnya harus dipahami bersama. PCR di Indonesia kan bervariasi, lab-lab itu kewalahan kalau dikejar-kejar harus cepat, kata dia. Nah, berarti memang benar gue, PCR itu nggak bisa mendeteksi kalau cuma 1 kali 24 jam. Gue pernah nyampaikan itu. Tapi kan dibantah juga sama dokter-dokter ya. Tahu apa? Bahkan ada dokter yang bilang tes PCR itu kayak tes kehamilan. Tes kehamilan. Dokter kadang-kadang terlalu pinter ya. Hamil itu nggak usah dites, ketahuan hamil. Kalau copet 19 ini ada yang namanya tanpa gejala, itu juga gue bingung itu. Bisa ada sakit tanpa gejala ya. Aduh, ini tahun 2020 ini beritanya. Padahal menurutnya akses PCR adalah sesuatu yang penting. Diambil kapan selesai. Kalau selesai lama kasihan nggak keluar hasilnya. Artinya variasinya luas. Kok ini diberlakukan nasional, kata dia. Nah, sementara itu ya, gue mau ngasih tahu, orang itu ketahuan dia sakit copet karena apa? Gejalanya nggak mesti. Gejala yang sama itu bisa dikarenakan oleh sakit-sakit yang lain, sayang. Sebelum ada copet ini kita mengenal yang namanya ISPA. Itu sama, itu paru-paru juga sama, ciri-cirinya sama. Nah, tahu orang kena copet itu dari mana? PCR. Berarti bisa ada kemungkinan false positif yang banyak ini. Karena ya itu dijadikan kebijakan gimana? Mau kemana-mana harus bawa itu. Dan kita nggak menutup ya bahwasannya sudah menjadi rahasia umum. Ada orang yang nggak mau tes PCR tapi punya hasilnya karena untuk perjalanan, ya kan? Bisa kan ada yang begitu? Ada apa kagak sih? Ngopi. Ini yang ngomong dokter patologi nih, bukan gue. Berarti omongan gue itu senada, selaras dengan dokter patologi. Walaupun gue bukan dokter patologi. Adanya perbedaan variasi waktu keluarnya hasil ini menurutnya tidak akan menjamin seseorang tidak terpapar selama periode menunggu hasil tersebut. Atau misal ketika seseorang dinyatakan positif padahal sebetulnya ia telah melewati waktu untuk sembuh selama menunggu hasil. Selain itu, pihaknya juga menyoroti mengenai tidak adanya kejelasan dalam edaran tersebut mengenai manakah patokan waktu 2 minggu masa berlaku tes PCR yang digunakan. Apakah dimulai dari saat sampel diambil atau dari saat hasil keluar? Kalau rapid test ini sensitivitas rendah. Adapun terkait poin rapid test, dia menyampaikan rapid test antibody memiliki sensitivitas rendah sehingga akan memunculkan kemungkinan terjadi false negatif dan false positif yang lebih besar. Ya iyalah, kalau PCR aja false positifnya bisa lebih besar, perlu diselidiki, apalagi cuma rapid test ini. Rapid test itu yang cuma lewat darah itu, dan lewat darah itu imun itu bisa muncul dengan banyak penyakit ya, nggak harus dengan COVID gitu. Memang rapid dibilang jelek semua, enggak ya. Ya oke, lumayan ada, tapi walaupun ada nggak tinggi-tinggi banget, tetap ada false negatif dan false positif. False negatif itu misal rapid non reaktif ternyata swab positif. Nah, kan mubazir sayang. Lebih lanjut, Aryati menyampaikan pihaknya menghimbau untuk melakukan penjajakan pemeriksaan tes molekular TCM PCR virus SARS-CoV-2 atau pemeriksaan antigen virus SARS-CoV-2 dengan sampel swab atau saliva di stasiun atau bandara saat sebelum seseorang melakukan perjalanan. Jangan sampai ada yang terbang yang positif. Wah, ini lucu nih, terbang yang positif. Ya. Kalaupun dia terbang yang positif, umpamanya ada orang terbang positif, itu virus kalau keluar dari tubuhnya dia, maka virus itu akan otomatis mati. Kenapa? Tekanan udara di dalam pesawat itu akan membunuh virus, karena di dalam pesawat itu tekanan udaranya beda. Nah, makanya di dalam pesawat itu udara itu bersirkulasi, jadi virus pasti mati di dalam pesawat.
Di dalam pesawat pakai masker itu udah ngawur banget kalau menurut gue. Itu gue bingung juga, itu insinyur pesawat nggak ngasih tahu ya. Insinyur di pesawat itu, virus itu beratnya seberapa sih? Beratnya ya, beratnya seberapa sih? Lu taruh nyamuk dah, jauh lebih besar nyamuk daripada virus itu, taruh dalam pesawat itu, dia terbang pun nggak bisa. Iya, karena udara itu bersirkulasi kalau di atas, begitu. Dan dalam sirkulasi itu bisa dipastikan virus mati. Oke? Ariati menjelaskan TCM-PCR memiliki waktu cepat dalam mendiagnosis virus dibandingkan dengan mode PCR lama. Nah, ini TCM ini ya. TCM-PCR itu beda sama PCR lama, sehingga menurutnya apabila disediakan di bandara sebelum pesawat berangkat, misalnya pemeriksaan bisa dilakukan sebelum keberangkatan. Jadi ada alat PCR juga yang memeriksa cepat menurut mereka nih. Meski demikian, usulan penjajakan TCM-PCR ini dia menekankan bukan sekedar pengadaan lab di sana, akan tetapi dilakukan dengan mempertimbangkan pembuatan laboratorium yang benar-benar memenuhi standar dari alat dan SOP sehingga tidak beresiko memperparah penyebaran virus. Nah, kebayang nggak di Indonesia ini ada yang drive-thru? Ya, tes drive-thru itu kan kena matahari, pengambilan sampelnya itu kalau kena suhu yang salah. Iya kan, waktu mindain kalau di ruangan terbuka, waktu ngambil sampel masukin ke situ, apakah nggak ada angin, nggak ada debu? Ayo, ini yang paling penting itu SOP. Kemarin di video gue tentang gue waktu tes PCR itu kan ada yang drive-thru itu petugasnya gue tanya tentang mesin PCR aja nggak tahu. Ya, jadi sebenarnya PCR itu untuk ngetes atau untuk bisnis ya, makin ketahuan. Kalau memang itu tujuan pemerintah untuk mencegah penularan, itu lebih tepat. Adapun masukan lain yang disampaikan Ariati adalah mengenai pengetatan protokol kesehatan termasuk masker, cuci tangan, face shield, dan jaga jarak selama perjalanan. Selain itu dilengkapi dengan pengukuran suhu dan pengukuran saturasi oksigen menggunakan fingertip pulse oximeter yang menurutnya bukanlah sesuatu yang mahal. Selain itu juga penjagaan sirkulasi udara termasuk di kendaraan maupun pesawat udara dengan penggunaan penyaring udara seperti HEPA filter. Oke guys, ya beritanya ini tahun 2020 ya. Waktu itu, ini tadi bulan apa ini tadi? Juli 2020. Jadi belum ada cerita micin-micin tuh. Tapi gue waktu itu kalau nggak salah, ya udah mulai. Belum. Gue belum ngomongin micin tuh. Belum. Gue kan baru. Ya artinya PCR sendiri itu masih dipertanyakan. Kebenarannya dipertanyakan, false positifnya dipertanyakan. Apakah benar yang dikatakan kena copet itu sebanyak 4 juta sekian itu beneran kena copet atau false positif? Karena ya seperti itu. Dan ini menjadi bukti kuat, bukti nyata bahwasanya PCR itu layak dicurigai, menjadi lahan bisnis. Kenapa? Ya karena ada uangnya. Gimana sih? Karena ada uangnya. Dulu kan harga tiket pesawat sama harga PCR, mahalan harga PCR nih. Dan ini yang akan kita coba bongkar. Nah, ini mudah-mudahan pansus PCR Gate di DPD RI insya Allah bisa kita tembus, sehingga bisa membuat rakyat Indonesia tahu benarnya ini pandemi ini hasil dari alat tes PCR yang benar atau enggak, petugasnya benar apa enggak. Soalnya ngambil sampel nih di parkiran, kayak parkiran gitu, drive-thru itu, apa nggak ada angin yang bawa debu atau zat asing lainnya? Kan kita nggak tahu. Virus sendiri itu kecil kok. Coba mikir gitu ya. Kita mikir gitu. Jadi hal ini yang perlu gue sampaikan, bahwasanya PCR itu masih diragukan bisa menyebabkan false positif. Sehingga apa hubungannya ini? Ya sangat berhubungan. Karena akan dikatakan pandemi kalau banyak yang positif. Sementara gimana dikatakan positif kalau alatnya sendiri masih dipertanyakan? Dah, gitu aja dari gue. Jangan lupa tanggal 27 Januari ya, hari Kamis, kita akan aksi lagi di Kemenkes. PCR ini adalah sumbernya sayang. PCR ini sumbernya. Kalau kita bisa ini, yang lainnya akan mengikuti. Oke? 27 Januari kita akan ke Kemenkes lagi. Kita akan bersuara lagi. Yang mau ikut sama-sama dengan kami untuk menyalurkan aspirasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, untuk berusaha menyampaikan aspirasi. Stop pemaksaan, jangan ada paksaan. Karena ini semua yang kalian lakukan, datanya ada,
kelihatan jelas ini harus bisa didiskusikan, didebatkan sampai rakyat tahu yang mana. Dan ini gue mengundang ya tokoh-tokoh nasional, para ulama, para habaib. Beb, ayo Beb, berbicara dong Beb. Ya, ulama-ulama ngomong dong, gabung sama rakyat gitu ya. Gabung kayak sama rakyat, ngomong. Tokoh-tokoh nasional, ini yang ngaku-ngaku tuh tokoh nasional yang memperhatikan bangsa nih. Ya, tokoh-tokoh daerah, ayo. Tuh Tasikmalaya udah. Ya, alhamdulillah, daerah lain mana ini? Ayo sama-sama berjuang. Indonesia harus lepas dari pemaksaan. Itu aja dari gua minta maaf kalau ada salah. Ketemu di konten-konten gua yang lainnya. Jangan lupa bagikan, share sebanyak-banyaknya. Insya Allah jadi manfaat buat seluruh rakyat Indonesia. Gua mohon pamit sampai ketemu di konten berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah wa walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu gue. Kebenaran pasti benar.